Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Krisa Novera Aliana dan dalam presentasi tugas UAS metode penelitian hukum ini, saya akan membawakan hasil kajian ilmiah saya berjudul Analisis Yuridis terhadap keterlibatan notaris dalam kasus pemalsuan akta dokumen. Tema ini saya angkat karena semakin banyaknya praktik penyalahgunaan kewenangan dalam proses administrasi pertanahan, di mana pihak yang seharusnya menjamin keabsahan dokumen justru turut andil dalam proses bertentangan dengan hukum. Selanjutnya, latar belakang ini muncul karena permasalahan pemalsuan dokumen pertanahan di Indonesia semakin marak dan mengancam kepastian hukum serta hak atas tanah masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum yang seharusnya menjamin keabsahan dokumen justru dalam beberapa kasus terlibat dalam penyalahgunaan kewenangan. Keterlibatan notaris ini jika dilihat dari tindak pidana pemalsuan dokumen menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurang tegasnya sanksi hukum. Padahal peran notaris diatur secara jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan memiliki tanggung jawab hukum atas akta yang dibuatnya. Kasus semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap implementasi sanksi terhadap pelanggaran profesi. Selanjutnya, penelitian ini mencoba menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang terlibat dalam pemalsuan dokumen kepemilikan tanah? Dan yang kedua, apakah regulasi yang berlaku sudah efektif dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah? Selanjutnya, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dasar hukum yang dapat digunakan dalam menindak pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, serta menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak-pihak yang dirugikan akibat penyalahgunaan kewenangan tersebut. Selanjutnya, metode penelitian yang saya ambil ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan studi kasus. Sumber data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap kasus yang pernah terjadi. Selanjutnya, dalam pembahasan yang pertama, bentuk tanggung jawab hukum notaris. Notaris memiliki tanggung jawab hukum yang luas sebagai pejabat umum, termasuk tanggung jawab administratif, pidana, dan perdata. Jika terbukti lalai atau terlibat dalam pemalsuan dokumen pertanahan, notaris dapat dikenai sanksi pidana. Notaris memiliki 3 bentuk tanggung jawab hukum. Yang pertama, jika dilihat dari pidana, berdasarkan pasal 264 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Yang kedua, jika dilihat dari perdata, sesuai pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Dan yang keempat, jika dilihat dari administratifnya, melalui sanksi dari Majelis Pengawasan Notaris pasal 85 sampai 86 UU JN. Pelanggaran oleh notaris ini seringkali terjadi karena lemahnya pengawasan dan minimnya proses verifikasi atas dokumen yang disahkan. Hal ini membuktikan bahwa prinsip kehati-hatian dalam menjalankan profesi belum diterapkan secara maksimal. Selanjutnya, ke penerapan ketentuan hukum terhadap pelanggaran notaris. Di sini, walau regulasi notaris ini sudah cukup lengkap, implementasinya masih lemah. Beberapa kasus menunjukkan notaris mengesahkan dokumen tanpa verifikasi, dan sanksi yang dijatuhkan pun seringkali ringan dan belum menimbulkan efek jera. Selain itu, pengawasan lemah dan kurangnya koordinasi antar lembaga hukum menjadi hambatan dalam penegakan aturan. Selanjutnya, keperlindungan hukum bagi pemilik tanah. Pemilik tanah ini yang dirugikan berhak mendapatkan perlindungan hukum, baik secara preventif melalui sistem pertanahan yang lebih transparan, maupun secara represif melalui gugatan perdata dan laporan pidana. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian saya dapat disimpulkan bahwa keterlibatan notaris dalam pemalsuan dokumen pertanahan ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Meskipun peraturan terkait profesi notaris telah tersedia, namun pelaksanaannya belum maksimal karena lemahnya pengawasan dan sanksi yang tidak tegas.
Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemilik tanah harus diimplementasikan secara konkret agar tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan. Eh, Demikian pemaparan saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika masih sangat banyak kekurangan dan kelalaian saya dalam menyampaikan presentasi ini. Semoga dapat memberikan kontribusi pemikiran dan perbaikan tata kelola profesi notaris dan sistem hukum pertanahan di Indonesia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.